Oh, jadi kalau orang yang suka korupsi itu kira-kira otaknya seperti apa nih? Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa fenomena yang terjadi baik secara biologis maupun secara psikologis kita bisa menemukan adanya kemiripan dengan kondisi yang terjadi pada orang-orang yang mengalami adiksi. Jadi begini Pak Edi, jadi memang sudah ada beberapa literatur yang berani menyatakan bahwa perilaku korupsi ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai psikopat sekunder. Nah, ini kan di dalam istilah psikiater ini kan tadi ada namanya selfish brain ya. Itu kira-kira apa bedanya dengan tadi yang corrupt brain itu misalnya? Iya, sebenarnya itu istilah yang memberikan makna yang sama sebenarnya. Dr. Aryati, jadi kesimpulannya, apakah memang perilaku korupsi ini masuk ke dalam kategori penyakit jiwa, apa tidak? Iya, jadi Selamat datang di HR On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah seorang dokter psikiater yang sudah menimba ilmu S3 hingga ke negeri Taiwan, tepatnya di Sun Yat-sen University. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali kasus korupsi big fish yang terjadi di Indonesia. Apakah keinginan korupsi merupakan penyakit jiwa? Langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Aryati Hamzi, MKes, SPKJ, PhD. Selamat sore, Dr. Aryati. Selamat sore, Pak Apa Edi. kabar? Terima kasih sudah diundang ke studio. Wah, ini kali topiknya memang luar biasa nih. Kasus korupsi tapi ada hubungannya dengan penyakit jiwa apa enggak? Nanti ini mungkin pemirsa HR ini mesti banyak tahu nih. Nah, Bu, tapi sebelumnya kita tanya, Ibu kenapa senang membidangi psikiater? Sebenarnya ceritanya cukup panjang ya Pak. Kalau flashback ke belakang, sebenarnya saya tidak pernah mempunyai keinginan untuk menjadi seorang psikiater seperti sekarang ini. Dulunya saya sebenarnya tertarik untuk menjadi seorang psikolog karena kesukaan saya untuk mengamati hal-hal yang terjadi di lingkungan dan mengamati perilaku orang-orang di sekitar. Tetapi oleh karena orang tua mendorong saya untuk menjadi seorang dokter, kebetulan ibu saya juga seorang dokter, untuk mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu saya akhirnya terjun ke bidang psikiatri. Nah, psikiater sama psikologi ini kan sama-sama tentang mental health juga atau Iya, gimana? benar. Nah, supaya lebih jelas nih perbedaannya seperti apa? Iya, jadi kalau untuk menjadi seorang psikiater kita harus sekolah dulu. Menjadi seorang dokter, dokter umum, kemudian kita ambil spesialisasi kedokteran jiwa. Tetapi untuk psikolog kita bisa langsung pendidikan psikologi, kemudian akhirnya berprofesi kepada menjadi seorang psikolog. Memang kalau psikiater itu kan banyak sekarang asumsinya, wah ini ngurusin orang sakit jiwa ini. Ya, stigma yang ada. Stigma yang ada kan gitu. Iya. Tapi padahal yang orang ke psikiater itu tidak semua orang yang sakit jiwa kan. Yang mungkin hanya depresi saja atau hanya ada masalah nggak bisa tidur misalnya, kadang-kadang juga suka ke psikiater gitu. Iya, jadi sebenarnya untuk diagnosis, penegakan diagnosis gangguan mental atau gangguan jiwa sebenarnya ada kriteria tersendiri. Jadi stres yang kronis dan berkepanjangan dalam taraf tertentu bisa pada akhirnya dikategorikan ke dalam suatu penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi sebenarnya seperti yang Pak Edi tadi sebutkan mengenai depresi tidak serta-merta disebut sebagai gangguan jiwa atau gangguan mental, tetapi ada gejala-gejala depresi, dan jika gejala-gejala depresi itu lengkap memenuhi suatu kriteria tertentu berdasarkan saat ini adalah DSM-5, itu sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah gangguan mental. Jadi biasanya gejala-gejala yang paling mudah ditemui itu adalah sulit tidur seperti yang Pak Edi sampaikan. Sekarang ini kan banyak orang mengalami kesulitan tidur. Ya, karena stres kerjaan ataupun tekanan-tekanan dari keluarga, lingkungan, ya kan, tempat kerja itu kan banyak yang ke psikiater hanya ya tentunya bukan orang gila, dia bukan orang sakit jiwa kan. Iya, sebenarnya konotasi masyarakat awam tentang gangguan jiwa itu adalah gangguan jiwa di mana tidak ada lagi kemampuan untuk melihat realitas seperti adanya halusinasi atau perilaku-perilaku yang agresif. Tetapi sebenarnya gangguan jiwa itu ada gradasinya, mulai dari ringan, sedang maupun berat. Dan biasanya untuk dalam taraf ringan masih bisa tanpa menggunakan pengobatan. Dan memerlukan bantuan tenaga profesional seperti psikiater ataupun psikolog. Ya? Iya.
mungkin perlu konseling. Kalau itu ke psikolog kali ya untuk konsultasi? Iya bisa, jadi dalam layanan psikiatri, psikiater biasanya bekerja sama dengan psikolog. Kalau Bu Arya itu udah lengkap dong ya, udah psikiater, S2-nya, dan juga S3-nya itu ngambil kalau nggak salah spesialis itu ke psikologi. Sebenarnya saya mengambil S3 Pendidikan dan Perkembangan Manusia, tetapi major di psikologi. Tapi tentunya itu mendukung banget untuk psikiaternya itu ya. Iya. Karena kan banyak orang memang masalah psikiater tidak harus disembuhkan dengan obat, tetapi dengan mungkin kejiwaannya dikasih pencerahan-pencerahan dengan secara psikologis dia malah bisa sembuh itu, tidak harus dengan obat ya. Iya, biasanya pada gangguan jiwa dalam taraf ringan belum memerlukan intervensi pengobatan, cukup dengan pendekatan psikoterapi mungkin sudah bisa sangat membantu. Nah ini ke topik utama kita ini. Yeah. Di Indonesia ini kan banyak sekali kasus korupsi yang wah kita lihatnya udah triliunan. Dulu kan kita anggap triliunan itu gede banget ya. Sekarang kok tiap hari dengar triliunan jadinya kok kayak biasa aja. Iya, apalagi uang disita tuh ratusan miliar dipajangkan di meja. Iya. Wah luar biasa nih, apalagi yang kasus Pertamina sampai hampir 1.000 triliun ya. Iya benar, nah ini Pak. Masalah korupsi Indonesia ini makin merajalela, makin banyak ini. Kalau dari sisi psikiater melihatnya, apakah memang jiwa ingin korupsi itu adalah penyakit jiwa atau gimana? Iya, sebenarnya kalau keterkaitan antara korupsi dengan penyakit kejiwaan sebenarnya secara langsung belum dapat diterima secara umum karena masih perlu penegasan dari ilmu kedokteran dan bidang-bidang keilmuan lain. Tetapi kalau kita melihat fenomena yang ada, yang terjadi pada orang-orang yang berperilaku korupsi, seperti adanya gambaran perubahan-perubahan di area-area tertentu di otak. Ada beberapa area di otak yang bisa mengalami perubahan yang antara lain di daerah prefrontal cortex, di daerah bagian dorsolateral kanan, dan juga di daerah junction temporoparietal kanan terjadi perubahan. Kita bentuknya bisa berubah, maksudnya? Atau aktivitas otaknya. Ya, tapi dari aktivitas otak itu kalau dilihat secara... Iya, dengan SPECT imaging, positron single photon emission computed tomography. Itu dilihat dari warna apa bentuk yang berubah? Iya, kita bisa lihat dari warnanya, karena pada saat pemeriksaan dilakukan pemasukan kontras, dan pada saat aktivitas otak dinilai secara 3 dimensi, bisa terlihat aktivitasnya apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Dari situ kita bisa melihat fungsi-fungsi otak yang sementara terjadi. Nah, untuk mengecek itu apa istilahnya? Brain imaging. Brain imaging. Jadi uji pencitraan radionuklir, jadi dimasukkan kontras, kemudian dilakukan dengan menggunakan kamera tertentu dengan pencitraan otak dan melihat kondisi otak dalam bentuk 3 dimensi, kita bisa menilai fungsi-fungsi dari otak itu sendiri. Oh, jadi kalau orang yang suka korupsi itu kira-kira otaknya seperti apa nih? Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa fenomena yang terjadi baik secara biologis maupun secara psikologis, kita bisa menemukan adanya kemiripan dengan kondisi yang terjadi pada orang-orang yang mengalami adiksi, baik adiksi karena narkoba ataupun adiksi perilaku, contohnya seperti pornografi, judi online ataupun game. Sekarang kan marak Pak ya, adiksi-adiksi oleh karena kasus-kasus game online maupun judi ya. Judi online ya. Nah ini kan dulunya pernah ada kasus Fufu Fafa, ini kita nggak singgung terlalu dalam, tapi yang saya mau tanya itu adalah, kan waktu itu banyak pengamat kan, oh coba dicek otaknya nih, karena dia suka nonton pornografi, nanti otak depannya kecil, itu benar nggak itu? Otak depan itu bisa mengecil? Iya, jadi pada kasus-kasus di mana adiksi, ini kita contohkan ya, adiksi sebagai perbandingan dari istilah corrupt brain, di mana terjadi perubahan struktur dari otak oleh karena perilaku korupsi. Di area prefrontal cortex yang mengatur tentang kemampuan seseorang dalam mengontrol diri, membuat keputusan dan decision making, serta membuat perencanaan, itu mengalami gangguan oleh karena
mengalami disfungsi atau damage pada area prefrontal cortex. Oh, jadi benar ya. Jadi tidak hanya kejiwaan ataupun apa saja, tapi dari bentuk otak dan secara itunya bisa ketahuan. Secara struktur bisa dalam setelah terjadi pada kondisi yang kronis. Tapi artinya seseorang itu kalau sudah lama melakukan hal itu baru bisa terjadi perubahan dong, baru ketahuan dong. Iya. Karena sudah dilakukan mungkin bertahun-tahun atau apa ya. Iya. Sehingga otaknya mengalami perubahan baik dari segi kalau dicek secara warna ataupun bentuknya yang berubah ya. Iya, secara fungsi seperti yang saya sebutkan tadi bisa menggunakan single photon emission komputer tomografi itu bisa terdetek, Pak Edi. Waduh, luar biasa ini kalau gitu. Nanti Presiden Prabowo mesti kita sudah punya sebenarnya. Ini pejabat-pejabat menteri-menterinya dicek dulu sebelum diangkat jadi menteri, cek dulu otaknya nih. Kira-kira sifatnya adiksi nggak ini, adiksi sesuatu yang tidak baik atau gimana? Apa tadi yang kalau sudah ada apa maksudnya? Melakukan ngecek atau apa? Pengecekan? Iya, jadi untuk pengecekan saya kira perlu ya untuk mengetahui kondisi kita secara personal. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta sudah ada untuk spek imaging. Gitu ya? Iya. Jadi maksud saya tadi yang menariknya itu adalah kalau bisa ke depannya ini semua pejabat ataupun pemangku kepentingan yang pegang sebagai atasan posisinya itu sebelum ditempatkan dicek dulu nih otaknya mesti dilihat dulu ada masalah nggak nih? Iya, boleh jadi kita menggunakan fasilitas canggih untuk membantu untuk dalam hal fit and proper test. Itu perlu disuarakan kayaknya fit and proper test ke depan mesti pakai itu. Nah, satu lagi nih, kalau misalnya orang sudah pengennya adiksi dengan korupsi ya. Nah, kadang-kadang kan ini bukan hanya masalah kejiwaan dia juga. Barangkali ya mungkin ada faktor, meskipun gaji udah cukup nih, pendapatan udah cukup. Tapi masalah faktor yang tadi itu mungkin ada istilah harus setor ke X-nya, ke atasan atau ke kelompok tertentu, dia terpaksa harus mengumpulkan uang ini. Nah, ini mungkin berbeda sama kejiwaan barangkali, ini karena kebutuhan barangkali, atau gimana? Iya, jadi memang untuk seseorang berkolaborasi dalam suatu perilaku korupsi, seringkali ada dua kondisi yang terjadi konflik di dalam diri pada saat yang bersamaan. Jadi terjadi ketegangan antara keinginan untuk berperilaku jujur dan keinginan untuk mempertahankan hubungan baik timbal balik dengan orang lain. Dan seringkali kondisi ini yang membuat akhirnya seseorang akhirnya mengambil keputusan, dan sebenarnya keputusan yang dilakukan ini secara sadar, Pak Edi. Jadi oleh karena adanya keinginan untuk menyenangkan kondisi atau mengambil keuntungan, tetapi pada saat yang sama juga bisa menguntungkan orang lain, sekalipun mengorbankan kejujuran. Ya kan juga baru ini kan ada kasus juga yang uang korupsinya dipakai untuk anaknya gelar satu kegiatan fashion misalnya ya, ataupun mungkin keinginan keluarga atau istrinya atau anaknya pengen hidup mewah-mewah segala macam, mungkin itu yang membuat dia harus terpaksa melakukan itu barangkali ya. Nah, ini kan sebenarnya faktor-faktornya masih banyak nih, bukan hanya kejiwaan tapi karena mungkin dorongan kebutuhan ataupun lingkungannya. Bisa saja satu orang masuk ke dalam satu institusi, dia jujur tadinya, karena di sekelilingnya semua orang melakukan korupsi gini segala macam dianggap normal, sudah umum. Ya dia ikut lakukan juga, karena mungkin gitu. Berarti korupsi ini bisa menular juga barangkali ya. Iya, jadi memang sesuatu hal yang negatif itu lebih mudah untuk ditiru atau lebih mudah untuk berkembang dibandingkan sesuatu hal yang positif. Dan memang kalau kita melihat ini sebenarnya kembali lagi ke masalah parenting di dalam keluarga, bagaimana dari sejak dini keluarga menanamkan nilai-nilai moral di dalam keluarga, membangun sebuah keluarga yang berintegritas, yang menghargai kejujuran. Nah, ini luar biasa nih, memang pendapat Dr. Aryati ini perlu kita jadikan satu pedoman juga ini, termasuk ya pemerintah, artinya pendidikan kita jangan hanya pendidikan formal di sekolah. Cobalah tekankan juga pendidikan tadi itu yang budi pekerti, moral ya kan, supaya kalau minimal kalau di dalam keluarga itu tidak mencukupin atau waktunya kurang untuk mendidik anaknya. Kadang kan orang tua banyak udah suami kerja, istri kerja, anaknya dikasih ke ART-nya misalnya ya, babysitter.
Nah, pendidikan tadi moral itu nggak sampai itu kepada anaknya. Iya, benar. Nah, mungkin harus memang dibarengi lagi dengan di sekolah. Jadi sekolah itu tidak hanya mengajar pendidikan formal, tapi tetap tambah lagi dengan pendidikan tadi itu yang tentang moral dan budi pekerti itu. Iya, saya kira. benar sekali Pak Edi. Iya, saya Ini setuju suatu dengan masukan itu. yang bagus nih. Jadi pemerintah kita jangan lupa ini harus kita akomodir ya. Iya. Nah, ini kan di dalam istilah psikiater ini kan tadi ada namanya selfish brain ya. Itu kira-kira apa bedanya dengan tadi yang corrupt brain itu misalnya? Iya, sebenarnya itu istilah yang memberikan makna yang sama sebenarnya, corrupt brain atau selfish brain, bahwa terjadi sesuatu di otak oleh karena perilaku dari corrupt atau korupsi ini. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan mengenai adanya perubahan dalam fungsi aktivitas otak, di mana pada daerah di 2 regio yang tadi telah disebutkan tadi, bahwa terjadi pengaktifan fungsi dari otak di area temporoparietal kanan, itu bisa mengindikasikan bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk selfish. Oh gitu. Ya. Terus gini, misalnya kan bisa nggak tahu, oh ini orang ini emosional misalnya ya. Mungkin dilihat otaknya ini nanti apa gitu ya. Terus mungkin ada juga orang ini suka berbuat kebaikan, bantu orang, mungkin di otaknya bisa kelihatan nggak kalau bisa dipakai brain imaging itu? Iya, jadi sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai kondisi otak, itu bisa terbaca, Pak. Dari, bisa ya? Iya. Jadi pada orang-orang yang mempunyai kemampuan pengontrolan diri yang tinggi, itu bisa terlihat dari pemeriksaan brain imaging seperti SPECT dan juga functional MRI. Itu kita bisa lihat di daerah lobus frontal, khususnya prefrontal cortex di area bagian kanan mengalami aktivitas yang meninggi. Hiperaktivasi. Aktivitas tinggi nanti kalau dicek warnanya apa kira-kira? Biasanya terindikasi dengan warna merah. Oh, itu artinya aktivitas tinggi sehingga bisa menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengontrolan diri yang baik. Oh gitu. Nah, kalau orang yang misalnya punya hati yang suka menolong orang lain, mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri, warnanya apa ini? Iya, tadi saya sempat sampaikan Pak mengenai temporoparietal junction di area sebelah kanan, itu kita bisa melihat diindikasikan dengan penurunan aktivitas otak di area tersebut. Nah, apa hubungannya penurunan aktivitas dengan dia punya keinginan tuh berbuat baik pada orang lain? Hubungannya apa kira-kira dari otak tadi itu? Iya, jadi aktivitas otak yang menurun atau berkurang di area temporoparietal junction menunjukkan bahwa aktivitas otak di area tersebut tidak terlalu teraktivasi. Kita ketahui bahwa temporoparietal junction dikenal dengan nama lain adalah social brain. Jadi area itulah yang mengatur kemampuan otak memikirkan mengenai pemikiran. Jadi seseorang yang mengalami overthinking, biasanya aktivitas otak di area temporoparietal junction kanan itu biasanya meningkat oleh karena overthinking itu aktivitas otak yang tinggi. Overthinking ini kan ada 2 nih, yang negatif artinya atau memang dia banyak bekerja keras melakukan sesuatu sehingga banyak berpikir, atau yang kan ada overthinking dalam arti negatif, terlalu banyak curiga, pikir yang macam-macam. Ini yang masuk overthinking. Yang kedua. Oh, jadi dia sendiri mengandai-andai padahal tidak terjadi. Iya. Jadi fokus ke diri dengan memikirkan hal-hal mengenai diri secara berlebihan, sehingga terindikasi dari pemeriksaan SPECT imaging dengan hiperaktivitas di area temporoparietal. Jadi overthinking yang dalam arti negatif tadi ya. Iya. Jadi termasuk orang yang suka gelisah, was-was itu atau curiga-curiga ya, itu berarti yang tadi kelihatan di otaknya. Iya. Berbeda halnya dengan kondisi di mana mengalami penurunan di area tersebut, mengindikasikan bahwa seseorang itu lebih cenderung memiliki fokus kepada diri yang rendah. Jadi dia lebih cenderung seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, keinginan untuk membantu orang lain. Jadi fokus bukan lagi ke diri sendiri, tetapi lebih kepada lingkungan dan orang lain yang perlu ditolong. Nah, kalau ini sebenarnya hal yang menarik ya Pak ya? Iya, menarik sekali. Ini juga sesuatu yang baru ya buat saya dan juga buat semua masyarakat yang dengar ini kan pastinya, wah otaknya terbagi bagi-bagi. Terus ada lagi kan tuh istilah kalau di orang pendidikan itu ya, di sekolah,
oh anak ini nanti otak kanannya lebih ini aktif, otak kirinya lebih aktif. Nah, maksudnya otak kanan otak kiri itu memang ada bedanya atau gimana? Iya, jadi fungsi otak kiri dan kanan itu berbeda kan? Iya, otak kiri mengatur tentang logik berpikir. Logika Iya. misalnya. Otak kanan? Sedangkan otak kanan lebih banyak ke aktivitas seperti musik dan lain sebagainya. Wah, jadi kalau misalnya di scan langsung di brain imaging, oh kok ini otak kanannya misalnya lebih berkembang, wah berarti dia seni musiknya bagus soalnya. Ya. Bisa langsung tahu ya. Ya, seperti itu kira-kira. Wah, kalau gitu lain kali kalau memang cari orang-orang yang menduduki posisi penting, suruh cek dulu otaknya, di scan dulu, di brain imaging dulu nih. Tahu ini orangnya seperti apa ini, jangan sampai salah ini. Nah, psikopat gimana psikopat? Iya. Kan psikopat itu kesannya seperti orang baik, ya seperti katanya secara umum kelihatannya seperti malaikat berbuat baik, begini, tapi ternyata di belakang itu hatinya itu adalah orang jahat misalnya. Bisa kelihatan di otaknya nggak? Jadi begini Pak Edi, jadi memang sudah ada beberapa literatur yang berani menyatakan bahwa perilaku korupsi ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai psikopat sekunder. Bagian dari Iya. psikopat Iya. yang sekunder. Iya, psikopat sekunder. Karena selama ini kan konotasi orang awam tentang psikopat adalah seorang yang berbahaya dalam artian bisa mengancam nyawa dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya psikopat memiliki arti yang lebih luas, seperti yang Pak Adi sampaikan bahwa dari segi keseharian tampak biasa-biasa saja, tetapi mungkin dari karakter dan tindak tanduk yang dilakukan bekerja di bawah tangan. Ya, kalau koruptor itu adalah psikopat sekunder, malah itu sebenarnya lebih bahaya karena koruptor itu menyengsarakan rakyat, ya kan? Buat kita punya rakyat ini pembangunan negara kita tuh jadinya nggak pernah maju-maju nih karena diambil sama koruptor terus nih. Ini malah lebih membahayakan manusia sebenarnya koruptor ini kan? Iya, benar Pak. Nah kalau begitu berarti bagusnya juga memang semua pejabat tuh memang tadi itu ya harus diperiksa aja ya. Sekarang tadi tes dulu kejiwaan, misalnya calon presiden ke depan nih harus tes dulu kejiwaan psikologis, tapi sekaligus di brain imaging sekalian, dilihat otaknya barangkali ya. Iya, selama ini kan memang tes-tes kejiwaan sudah kita jalankan dari sejak dulu ya. Kejiwaan saja, karena itu kejiwaan kan cuma ditanya secara psikologi aja ya. Tapi kalau tadi brain imaging kan nggak ada brain imaging yang langsung dilihat otaknya. Iya, melihat otak secara fisik. Dan seringkali memang banyak hal yang bisa kita dapatkan tergambar dari pemeriksaan dengan peralatan brain imaging. Makanya, jadi nanti calon presiden ke depan itu 2029 kita coba gaungkan supaya calon presiden ini di brain imaging nih. Supaya tahu sebenarnya sifatnya seperti apa, kelakuannya apa, jiwanya bagaimana, kan semua tergambar di dalam otak itu ya. Nah, misalnya perasaan ini ya, itu bisa nggak dilihat di otaknya itu di bagian mana misalnya, kalau bagian itu perasaan? Perasaan atau biasa kita kenal dengan istilah emosi itu diatur oleh bagian dari otak, yaitu amigdala. Amigdala letaknya di mana? Amigdala itu satu bagian dari limbic system yang terletak antara otak kiri dan kanan, tetapi di bagian tengah. Bagian tengah. Oh, bawahnya ya. Nah ini memang kalau yang orang awam tahu kan, perasaan itu kan ada di hati katanya. Hatinya lagi sakit nih. Tapi padahal itu sebenarnya yang sakit hati itu rupanya ada di otak ya. Karena di tempat di limbik itu ya. Iya, pusat emosi di otak, Pak. Jadi lain kali jangan bilang sakit hati lagi, sakit otak. Tapi enggak lah, karena memang sakit hati itu karena perasaannya. Tapi perasaan itu ternyata letaknya ada di otak, di limbik itu ya. Iya, jadi mempelajari tentang anatomi otak sebenarnya sangat menarik ya. Menarik Pak. sekali nih, karena ternyata baru tahu nih banyak bagian-bagian otak yang punya fungsi masing-masing dan bahkan bisa dideteksi ternyata sakit kelakuannya seperti ini, otaknya seperti apa, itu yang luar biasa. Iya. Terus yang kan di bagian otak, batang otak ini yang katanya berbahaya sekali kalau misalnya jatuh kan orang kepala bagian belakangnya kena bisa mematikan. Nah, bagian otak yang besar itu, bagian belakang kecil itu apa namanya? Iya, itu ada yang apa? mengatur pusat pernafasan kan di daerah medulla oblongata. Nah, itu untuk pernapasan. Iya. Oh, sehingga kalau orang jatuh kena langsung bisa langsung bahaya meninggal. Iya. Nah, tentang psikiater ini ya, seseorang itu misalnya mengalami tekanan, apakah stres ataupun apapun. Nah, ini tingkat ketahanannya itu dilihat dari mana sebenarnya? Ada orang mungkin kena begini kan udah nggak tahan, dia langsung sudah stres tinggi,
bisa marah-marah apa, tapi ada orang yang tetap tenang. Itu kenapa? Apakah otaknya memang berbeda dari segi kemampuan otaknya atau apa itu? Iya, jadi memang diharapkan dengan bertambahnya usia, semakin dewasa seorang, kematangan mentalnya juga bertambah. Jadi dalam ilmu psikologi kita mengenal ada yang dinamakan mekanisme pertahanan diri atau biasa dikenal dengan istilah mekanisme defense. Pada anak-anak biasanya lebih banyak menggunakan mekanisme defense yang tidak matang. Tetapi dengan bertambahnya usia, diharapkan seseorang bisa lebih banyak menggunakan mekanisme defense yang matang. Seperti contohnya altruism, supresi, ascetism, sublimasi, dan juga kompensasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada mekanisme defense yang tidak matang, seperti pada kasus korupsi yang sementara kita bahas ini, sebenarnya yang banyak digunakan adalah mekanisme defense rasionalisasi, Pak. Jadi menggunakan alasan-alasan yang rasional untuk menjelaskan yang perilaku-perilaku atau tindakan yang mungkin tidak rasional sebenarnya. Tapi dianggap rasional. Iya. Nah, ini kan kadang masalah kejiwaan atau masalah ini kan banyak juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, bagaimana peran lingkungan untuk mempengaruhi kemampuan seseorang itu untuk tidak terpengaruh? Apakah itu genetiknya ataukah otaknya itu punya sesuatu yang khusus? Memang dia orangnya lebih punya pendirian, nggak mau dipengaruhi atau bagaimana? Ada hubungannya nggak apa? Dalam diri seseorang itu ada yang dinamakan konsep diri. Jadi konsep diri adalah inti dari personality, di mana seorang yang memiliki konsep diri yang tinggi atau identitas diri yang tinggi lebih cenderung untuk tidak mudah terpengaruh oleh punya prinsip sendiri iya, yang buat benar. ya. Itu apakah memang pendidikan keluarga atau memang genetiknya orang itu memang seperti itu, jadi tidak gampang dipengaruhi gitu? Jadi sebenarnya konsep diri ini terbentuk dari sejak masa bayi, Pak. Jadi mulai dari bagaimana ibu memperlakukan bayinya atau peran pengganti ibu dalam merawat bayi ini, sampai akhirnya benih-benih self image atau konsep diri dalam dirinya bisa berkembang dengan baik. Itu sangat dipengaruhi dengan parenting, bagaimana seseorang diasuh di dalam keluarga. Jadi sebenarnya sama dengan yang kita bahas tadi mengenai integritas, nilai-nilai moral dan kejujuran. Pada beberapa kelompok tertentu, nilai-nilai kejujuran seperti dianggap sebagai hal yang tidak berharga lagi. Tetapi pada keluarga yang menerapkan pola pengasuhan yang baik, tentunya nilai-nilai moral ini ditanamkan dari sejak anak-anak. Sangat baik nilai-nilai moral ditanamkan sejak usia mulai dari 5 tahun. Oleh karena biasanya pada usia 5 tahun, super ego, bagian dari struktur kepribadian seorang individu terbentuk pada usia 5 tahun. Karena kalau terlalu dini juga kita mengajarkan hal-hal isu-isu moral, itu bisa membuat sang anak nanti lebih cenderung mempunyai perilaku menghakimi, baik kepada diri sendiri maupun lingkungan. Dia terlalu cepat juga nggak bagus karena dia merasa menghakimi kalau ini nggak boleh jadi menghakimi. Iya, jadi anaknya jadi kaku nanti. Jadi cocoknya setelah 5 tahun. Iya, sebaiknya disarankan di usia 5 tahun. Wah, harusnya di Indonesia ini ada sekolah khusus itu ya kali ya. Karena kalau kita lihat kan sekarang kan usia dini itu kan hanya difokuskan biar bisa menulis, bisa membaca, tapi tidak difokuskan kepada pendidikan integriti moral tadi itu nggak difokus ke situ. Iya, padahal itu sangat-sangat penting, Pak. Nah, itu memang jauh lebih penting sebenarnya karakter daripada pendidikan formal. Iya, kalau Ya kan? saya juga sepakat dengan Pak Edi. Ya, karena selalu saya tekankan juga kepada ya anak-anak saya ataupun teman-teman kalau yang tanya, kalau pendidikan formal tinggi bagus, kalau karakter nggak bagus juga nggak dipakai. Iya, gitu. benar Orang nggak sekali. mau. Iya. Untuk apa pintar-pintar tapi suka nipu, suka ini nanti malah bahaya di perusahaan kan? Iya, karena memang kan dari penelitian yang sudah dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang itu bukan sebenarnya kecerdasan atau IQ, ataupun memiliki penampilan yang menarik, wajah yang tampan atau cantik, ataupun keterampilan bersosial, tetapi sebenarnya faktor penentu utama berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah integritas. Integritas ya. Iya, kejujuran. Kejujuran, tanggung jawab itu Iya. kan. Itu yang Itu menjadi, menempati faktor urutan nomor
satu. Betul, setuju, saya juga setuju itu. Iya. Nah, kira-kira Ibu kan sudah melalang buana ke luar negeri segala macam, termasuk terakhir kan di Taiwan ngambil PhD-nya. Nah, mungkin ada nggak yang Ibu mesti lihat, wah ini harusnya di Indonesia nggak ada, di sana ada, tapi perlu diterapkan di Indonesia misalnya, supaya Indonesia bisa lebih maju. Apa mungkin punya gambaran apa yang, oh di sini ternyata kurangnya di sini, Indonesia apa nih? Harusnya bagaimana? Kan untuk memajukan Indonesia ini apa kira-kira punya saran? Kalau yang saya lihat sangat menonjol adalah riset. Riset. Iya, di sana itu mereka sangat aktif untuk kegiatan riset. Kita di Indonesia penelitian masih belum terlalu dianggap sebagai suatu hal yang penting. Bahkan anggarannya memang tidak besar untuk riset biasanya. Iya, itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan. Tapi kalau kita melihat bahwa terjadinya marak perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia, saya pikir mungkin riset sangat dibutuhkan, khusus dalam pendekatan terkaitkan dengan faktor kejiwaan atau psikologi itu masih sangat minim di negara kita. Seperti kita ketahui bahwa kita sangat memerlukan hal-hal yang bisa membangun kemampuan kita untuk mendesain suatu program anti korupsi yang lebih komprehensif. Nah, kalau untuk khususnya korupsi, kira-kira risetnya apa nih yang cocok ini misalnya? Yang lebih ke arah mana risetnya untuk supaya kita bisa untuk cegah korupsi itu? Mungkin kita bisa mulai dengan mekanisme-mekanisme yang terjadi di dalam diri seseorang. Jadi itu lebih banyak ke nanya-nanya kepada masyarakat itu? Bisa dengan survei seperti yang Pak Edi sampaikan, bisa dengan eksperimental, mengkondisikan dalam satu kondisi laboratorium. Nah, eksperimental mungkin boleh ceritakan sedikit nih, supaya juga pemirsa episode ini bisa tahu nih, gimana kira-kira yang eksperimental tadi itu. Jadi biasanya pada penelitian eksperimental dilakukan sebuah perlakuan dan dilakukan pengukuran sebelum terpapar dengan kondisi dan setelah pemaparan. Dan biasanya juga diberikan kelompok kontrol, di mana pada kelompok kontrol ini tidak mendapatkan perlakuan tertentu. Jadi dari penelitian eksperimental ini kita bisa melihat, walaupun mungkin situasi kondisi di laboratorium tidak bisa digeneralkan ya Pak dalam kondisi kehidupan sehari-hari. Tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan sesuatu. Iya, karena eksperimental ini tentunya berbeda dengan mungkin eksperimen yang dilakukan di laboratorium, tapi ini mungkin lebih banyak ke masyarakat sosial kali ya, untuk dicek bagaimana kondisi kejiwaan semua kelompok masyarakat di sini, atau bagaimana? Mungkin itu ke eksperimental itu atau bagaimana? Iya, jadi tergantung dari topik yang ingin kita teliti, kemudian kita menentukan sampel yang tepat. Jadi biasanya ada kriteria inklusi dan eksklusi dan lain sebagainya. Karena istilahnya kan dulu kan ada istilah begini, kalau di satu kelompok itu semua orang gila, kita orang normal satu di situ, kita yang dianggap gila. Iya, itu sudah ada penelitiannya. Jadi ini harus, apakah itu eksperimentalnya itu salah satunya seperti itu kan? Karena kondisinya misalnya di sana udah pada korupsi semuanya, lingkungan kerjanya. Nah, yang datang tiba-tiba orang baru ini nggak korupsi, nah ini dianggap orang aneh nih. Malah itu dianggap orang yang tidak normal kan? Malah itu yang kadang-kadang suka ditendang keluar supaya jangan mengganggu kan, segala macam. Iya, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena ini terjadi di masyarakat, Pak Edi. Dan memang sulit satu orang yang benar merubah sikap orang, sekian banyak orang yang salah kan memang sulit. Iya, karena dia sudah kalah suara dan kalah peran di situ kan. Iya. Karena gini, kalau di Indonesia ini kita lihat memang berbeda sama koruptor yang sudah ditangkap nih ya, berbeda sama di luar negeri. Kalau di luar negeri kan koruptor yang ditangkap tuh biasanya punya perasaan sudah malu dan dia bisa nunduk ya, malu ya. Jalan aja kalau dilihat kamera dia malu. Kalau di Indonesia ini kayak lagi artis yang lagi disot-sotin. Jadi makin kayak apa ya, kalau ada itu dia malah kayak sepertinya merasa mungkin tidak ada penyesalan atau apa, saya nggak tahu, tapi dia merasa udah gini-gini senyum-senyum gitu. Malah kayak artis yang lagi disambut sama masyarakat gitu. Iya, karena mungkin berpikir dan berharap masih bisa lolos dan berpikir bahwa dampak dari perilaku yang telah dilakukan tidak akan memberikan dampak secara langsung yang merugikan kepada diri sendiri. Apalagi kita ketahui bahwa perilaku korupsi ini seringkali berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi ada super system yang membuat mereka merasa lebih percaya diri.
Jadi mungkin belum ada penyesalan dan tidak takut barangkali ya. Iya, Sehingga dia semacam masih itu. atau merasa saya tidak ada salah kok. Pasti saya bisa keluar atau bisa bebas atau bagaimana. Atau Iya. ada mungkin nggak barangkali nanti atau dimasuk di dalam pun asal ada uang juga masih nyaman-nyaman saja. Iya, bisa Yang jadi. konon katanya masih bisa ya dalam 1-2 bisa keluar misalnya. Meskipun Iya, pengawasan bisa ketat jadi. tapi kadang bisa keluar juga katanya gitu. Iya, dan itu memang banyak terjadi kan. Banyak terjadi. Mereka bisa lepas dengan begitu saja. Iya. Ya, artinya secara hukum dia masih tetap dihukum, tapi posisi orangnya tidak di dalam lapas. Iya, benar. Dia bisa keluar Benar sekali. gitu. Iya. Dan memang sering terjadi sih itu ya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya dengan menteri yang baru ini pengawasan lapas ini bisa lebih ketat lagi nih Iya, harusnya. benar. Sehingga memberikan efek jera. Bahkan Presiden Prabowo kan juga mau bikin lapas yang di pulau terpencil katanya. Supaya kalau mau lari mau kemana nggak bisa, begitu keluar ada buaya. Tapi kira-kira menurut Bu Aryati misalnya ya, kita lihat kan kalau misalnya di China itu kalau koruptornya itu kan sanksinya sangat luar biasa, hukuman Iya. mati segala macam. Iya. Nah mungkin kalau dari sisi psikologi atau psikiater ini perlu nggak diterapkan yang begitu di Indonesia? Sebenarnya kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman di negara lain seperti China yang menerapkan hukuman mati untuk pelaku korupsi, dan kita melihat bagaimana pencapaian China dalam hal memberantas korupsi, saya melihat hal yang berbeda, Pak Edi. Apa bedanya, Bang? Saya menilai bahwa sebenarnya hukuman mati bukan jalan keluar terbaik. Ini menurut pendapat saya. Jadi apa harusnya? Karena kita lihat sendiri tadi urutan 10 negara terbaik dalam penanganan korupsi, China tidak termasuk masuk di ya. dalamnya. Iya. Kira-kira apa? Lebih ke Denmark kan ke pendidikan. Mungkin dari awal mereka pendidikan keluarganya sudah bagus. Atau barangkali memang negaranya itu sudah mensejahterakan rakyatnya. Jadi sebenarnya rakyatnya nggak perlu korupsi. Barangkali ke situ juga. Kan beda. Penduduknya cuma sekian orang. Kalau di Indonesia ini hampir 280 Mereka juta menganut orang. kebudayaan kepercayaan khusus sehingga orang-orang dalam interaksi sosial berpikir bahwa tidak perlu melakukan suap ataupun menerima suap karena cukup bermodalkan saling percaya antara seseorang dengan orang lain di Dan dalam mereka interaksi mungkin organisasi. hubungan dengan pemerintahan atau mengajukan sesuatu berbuat sesuatu sebagai online system barangkali ya. Kalau online pun kita tetap ada celah. Tetap Masih ada ada celah, celah, iya. Nah, kira-kira yang tepatnya apa kalau bukan hukuman mati tadi apa mestinya? Kalau nggak ada efek jerahnya kira-kira apa ini? Oh, kalau di Singapura kalau nggak salah saya dengar malah keluarga itu dimiskinkan, nggak Iya. diberi fasilitas. Saya sebenarnya lebih setuju dengan Oke, itu. ya. Daripada hukuman mati, lebih tepat hukuman moral kali ya. Kalau di Singapura nggak salah dia nggak boleh pakai mobil lagi. Iya. Dia harus termasuk keluarganya harus pakai kendaraan umum. Dia tidak bisa ke tempat-tempat yang orang biasa kumpul-kumpul makan yang mewah misalnya kan. Iya, jadi memberikan dampak secara psikologis dan juga secara sosial dengan harapan bahwa kedepannya mereka ada itikat untuk taubat dalam segi spiritual ya Pak Edi ya. Jadi itu lebih memberikan efek jerah dan manusiawi ya. Iya, kalau benar. hukuman mati kan bisa melanggar HAM juga kalau misalnya Iya, apa ya. iya, benar. Dokter Aryati kira-kira gini, kan adiksi bagian daripada tadi yang membuat orang korupsi, karena adiksi ya. Nah ada fenomena lain apa lagi yang bisa membuat orang pengen korupsi lagi? Jadi sebenarnya selain tadi yang saya sebutkan bahwa adanya perubahan di dalam bagian otak, prefrontal cortex dan temporoparietal junction kanan, ada fenomena lain yang juga terekspos dalam beberapa literatur, yaitu adanya kecenderungan perilaku kompulsi yang juga mirip terjadi pada kasus-kasus adiksi. Kompulsi itu kira-kira gimana? Jadi perilaku yang berulang, jadi misalnya seseorang yang telah berhasil untuk melakukan sebuah korupsi, ada keinginan untuk mengulang kembali. Jadi udah kayak enakan gitu ya? Iya, dan juga nilai dari korupsi itu bisa semakin hari semakin meningkat. Yang dalam kasus-kasus adiksi kita kenal dengan istilah toleransi. Kira-kira gimana lebih tepatnya toleransinya ini maksudnya? Jadi makin lama nilai korupsinya makin hari makin tinggi dibandingkan sebelumnya. Iya. Itu ya. Karena berhasil, kemudian tidak segan-segan mencoba ke
kesempatan yang lain dengan nilai yang lebih tinggi. Ya, di mana ada kesempatan disitulah dia lakukan. Iya. Ya. Jadi kalau makin pengalaman lagi berarti. Jadi pertama yang kecil dulu, pengalaman. Karena Iya. tambah gede itu makin banyak gitu ya. Mungkin di Iya. situ maksudnya. Iya, jadi sebenarnya sangat penting untuk kita membangun bangsa kita mulai dari generasi muda, Pak Edi. Seperti yang telah saya sebutkan kembali tadi, bahwa nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai moral perlu ditanamkan dengan sangat kuat di keluarga di itu dalam ya. keluarga. Iya, sejak masih masa kanak-kanak. Ya, memang perlu lagi tadi selain keluarga ditambahkan di pendidikan dasar tadi itu mungkin Iya. apakah di TK, di PAUD atau pokoknya ibu kan 5 tahun ke atas ya. Iya. Jangan terlalu kecil juga. Begitu 5 tahun sudah boleh diberikan tentang pendidikan moral tadi itu. Iya, ya. karena kan kita tahu bahwa sesuatu hal yang negatif itu lebih cenderung untuk ditiru dibandingkan hal yang positif, Pak ya, lebih mudah untuk ditiru dan diimitasi oleh orang lain. Tetapi dengan adanya penguatan di dalam keluarga, integritas dan nilai-nilai kejujuran dihargai dalam keluarga, sehingga pada saat dia keluar ke masyarakat, walaupun ada kesempatan untuk melakukan hal-hal immoral atau yang tidak etis, tetapi dibekali dengan nilai-nilai moral yang telah tertanam dari sejak kecil, itu bisa menjadi benteng untuk seseorang melakukan hal-hal yang tidak etis atau tidak bermoral. Dr. Aryati, jadi kesimpulannya, apakah memang perilaku korupsi ini masuk ke dalam kategori penyakit jiwa, apa tidak? Iya, jadi secara umum belum diterima sebagai penggolongan gangguan jiwa sebenarnya. Walaupun fenomena yang kita amati menyerupai kondisi-kondisi yang terdapat pada kasus-kasus adiksi, baik itu adiksi narkoba maupun adiksi perilaku seperti pornografi, judi dan lain sebagainya. Dan untuk penetapan sesuatu kasus dikatakan sebagai sebuah gangguan jiwa itu perlu melalui suatu proses yang panjang yang terinclude di dalam kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5. Nah, tepatnya DSM-5 itu maksudnya apa nih? Apakah itu satu lembaga atau bagaimana menentukan ini masuk atau tidak atau bagaimana? Atau tim atau bagaimana? Iya, jadi untuk menentukan kriteria diagnosis berdasarkan DSM itu ada tim yang ditunjuk secara resmi. Jadi sampai sekarang karena itu memang belum masuk, cuman perilaku korupsi ini juga mirip-mirip sama tadi yang adiksi tadi itu ya? Iya, ada kemiripan seperti toleransi, kompulsivitas. Kemudian juga pada beberapa penelitian didapatkan adanya lonjakan kadar dopamin. Suatu neurotransmitter di otak yang biasa ditemukan kondisi lonjakan dopamin ini pada kasus-kasus adiksi, baik pada adiksi narkoba maupun adiksi perilaku. Jadi dengan kaitan dengan korupsi bagaimana? Misalnya tandanya apa dopaminnya meningkat? Iya, karena meningkat. Dia senang dengan itu. Iya. Perilaku korupsinya dia senang segala macam karena dapat uang Iya, banyak. terjadi lonjakan neurotransmitter dopamin di otak. Oh, sehingga itulah yang membuat dia adiksi. Iya, sehingga menyerupai merasa, fenomena yang terjadi fenomena pada itu, kasus-kasus adiksi. Kalau ketangkap baru tahu dia, dopaminnya hilang kali. Iya. ketangkap kan jadi takut, was-was segala macam kan dopaminnya hilang semua. Kan dopamin itu adalah satu unsur untuk membuat orang merasakan senang segala macam kan. Iya, dopamin, benar, kan? benar Pak. Nah, tapi kalau ketangkap tadi itu. Iya, jadi memang penegakan hukum perlu tegas sehingga ada efek jerah. Karena kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan seseorang berpikir bahwa tidak mengapa dan mereka akan cenderung meniru. Ya, mengulangi kembali. Iya, dan yang bersangkutan mengulangi kembali. Nah, ini karena keterbatasannya waktu, Dr. Aryati, mungkin ada pesan kepada generasi muda kita itu supaya kedepannya itu punya jiwa yang kuat, integritas tinggi, dan tidak mau melakukan korupsi. Kira-kira gimana, Bu? Iya, jadi pesan saya kepada generasi muda bangsa kita bahwa untuk menjadi seorang yang sukses, faktor yang paling utama adalah kejujuran dan integritas moral yang baik. Oleh karena itu,
saya menghimbau kepada seluruh orang muda di tanah air untuk lebih memperdalam nilai-nilai spiritualitas, baik kepada orang-orang muda yang akan menjadi calon orang tua, ayah atau ibu, untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi orang tua yang baik. Oleh karena pengasuhan anak itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang bisa berintegritas dan bersih dari korupsi. Ya, luar biasa pesan Ibu, supaya kita semua bisa menghayati, dan memang betul-betul itu orang tua itu mendidik anak itu. Iya. Karena kuncinya anak itu menjadi baik dan tidak itu pertama Di orang itu tua. di orang tua. Di orang tua. Ya, makasih Ya, Dr. Pak Aryati Edi, atas waktunya sudah berbagi dengan kami di SRON. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Edi. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Dr. Aryati Hamzi, MKes, SPKJ, PhD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat mencerahkan dan mengedukasi kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya dengan narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, Edi Senior Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.